Bab 032. Flashback on. Farah refleks langsung menendang Sam menjauh dari tubuhnya hingga Sam tersungkur ke lantai. Ia memeriksa apa yang dipakainya saat ini, dan merasa lega setelah mendapati semuanya masih lengkap. Ia menarik selimut yang berada di kakinya hingga menutupi seluruh tubuhnya. "Hei, apa yang kau lakukan?" teriak Sam sambil mengadu kesakitan dari samping ranjang. "Kau, apa yang kau lakukan kepadaku? Di mana Via? Katakan, di mana dia saat ini?" tanya Farah menuntut. Wajahnya sudah merah menahan amarah. "Kakak ipar sudah aman tentunya bersama kakakku. Semalam kami khawatir jadi kami mengikuti mobil kalian, dan mendapati kalian para gadis tengah tertidur di pinggir danau. Jadi aku berinisiatif membawamu ke sini," jelas Sam dengan cepat. "Lalu mengapa kau harus tidur bersamaku lagi?" tanya Farah lambat-lambat karena merasa malu untuk mengucapkannya. Sam mengembangkan senyumnya. Ia merasa Farah yang sekarang dilihatnya sedang marah-marah sangat menggemaskan. "Apakah kau tidak tahu? Pertama, ini adalah kamarku dan ini adalah ranjangku," ucap Sam sambil menepuk ranjangnya yang empuk itu. "Kedua, kau sendiri yang menarikku untuk memelukmu saat tertidur. Padahal aku sudah bersiap untuk tidur di sofa." Kali ini jelas Sam berbohong. Ia menahan senyumnya sambil terus mengawasi perubahan ekspresi wajah Farah. "Apa? Mana mungkin aku?" ucap Farah tak percaya dengan perbuatannya seperti apa yang dikatakan oleh Sam. Ia yakin dirinya tidak akan sebodoh itu. Ditambah lagi ia tak memiliki perasaan apa-apa pada Sam. Jadi mana mungkin alam bawah sadarnya menuntun Farah untuk menarik Sam ke dalam pelukannya. "Memang itu kenyataannya. Kau lihat sendiri bukan?" ucap Sam santai sambil mengedikkan kedua bahunya. Farah bangkit dari ranjang dan membawa satu bantal guling di tangannya. Ia lebih percaya dengan kebiasaannya yang selalu waspada. Tidak mungkin ia akan menyerahkan diri begitu saja pada Sam. Ia menghampiri Sam dan langsung memberi satu pukulan pada kepalanya dengan guling itu. Dengan kekuatan lelakinya, Sam berhasil membuang guling itu ke ranjang. Farah tak kehabisan akal, ia memukul kening Sam cukup keras hingga menimbulkan sebuah benjolan dengan warna biru keunguan. Farah menyeringai puas. Sam mengadu kesakitan sambil meraba keningnya yang sakit. Ia merintih, merasakan nyeri melanda saat tangannya berhasil meraba bagian yang benjol akibat ulah Farah. "Itu hukuman untukmu, karena sudah 2 kali kau mengambil keuntungan dariku," ucap Farah sambil menjulurkan lidahnya ke arah Sam. Sam menatap tajam ke arah Farah sambil berdecak kesal. "Apa begini wujud wanita yang aku sukai?" gumam Sam pelan sambil menahan senyumnya kemudian. "Flashback off. Sepertinya kalian sama galaknya ya," ucap Sam setelah penuturan kronologi bagaimana ia bisa mendapatkan benjolan keunguan itu. Sam, Farah dan Via menjerit bersamaan sambil membelalakkan matanya lebar-lebar. Sam segera berlari ke arah Zidan untuk mencari perlindungan. Ia mendudukan dirinya di sebelah Zidan dan menggunakan lengan dan bahu Zidan sebagai tamengnya. "Tolonglah aku, Kak. Mereka itu monster atau apa sebenarnya?" gerutu Sam sambil mencengkram kemeja yang Zidan pakai. "Enyah," Zidan mengibas-ngibaskan lengannya agar Sam berhenti berpegangan padanya. Sam tak bergeming, ia tetap menjadikan Zidan sebagai tamengnya. "Hah?" Zidan menghembuskan nafasnya panjang. Sepertinya memang harus dirinya yang turun tangan untuk menaklukkan singa betinanya itu. "Sayang," Zidan memanggil Via dengan sangat manja. "Apa?" sahut Via yang masih emosi. "Kemarilah," perintah Zidan lembut sambil menepuk-nepuk sofa di sebelah kanannya, karena di kiri Sam dengan berlindung pada lengannya. Via tak bergeming. Masih dengan berkacak pinggang, ia mengerucutkan bibirnya. Ia menyatakan ketidaksetujuannya. "Kemari," Zidan berucap lembut namun sorot matanya memberikan perintah yang tak terbantahkan. Via menyentak satu kakinya ke lantai masih dengan bibirnya yang mengerucut. Ia menyeret langkahnya menuju Zidan untuk mendudukkan diri di sebelahnya.
Sam langsung terbirit saat Via sudah mendekat. Ia menghindar sebisa mungkin dari amukan singa betina yang buas itu. Sam berjalan mendekati Farah dan berlindung di belakang tubuh Farah sambil memegangi kedua bahunya. Tentu saja Sam memiliki tujuan lain. Ia mencari kesempatan untuk berdekatan dengan Farah. Sam menghirup dalam-dalam aroma wangi sampo pada rambut Farah sambil terus menempelkan hidungnya pada pucuk kepala Farah. Wangi yang begitu manis menyeruak ke sekitar rongga hidungnya dan menghasilkan efek ketergantungan pada diri Sam. "Hei, jangan sentuh aku," bentak Farah seraya melepaskan tangan Sam dari pundaknya. "Sayang," panggil Zidan memasang wajah sangat imut. Farah dan Sam menoleh bersamaan. Mereka terkejut, terperangah dan terpana pada pemandangan langka dari seorang Presdir Zidan yang terhormat itu. "Kakak, aku jijik melihatmu seperti itu," ucap Sam tanpa sadar. Otomatis Zidan melempar pandangan tajam menusuk mata Sam. "Hanya dengan begini, singa betinaku akan luluh." "Benar begitu, sayang," ucap Zidan datar pada Sam kemudian tersenyum manis pada Via di sebelahnya. "Au," Via mencubit pinggang Zidan dengan gemasnya. Setelahnya dia tersenyum malu dengan pipi seperti tomat. "Oh, astaga Via," Farah menggeleng sambil menipiskan senyumnya melihat pasangan kekasih yang garang ini namun bisa juga bersikap sangat imut. Farah menepuk pelan keningnya, tak habis pikir dengan tingkah sahabatnya. "Memangnya kenapa? Aku melakukannya dengan orang yang kucintai. Dan kau, bagaimana denganmu? Kau masih sendiri bukan? Awas kalau nanti jadi perawan tua," ucap Via dengan congkaknya kemudian ia mulai mengejek Farah dengan kata-katanya. "Biarkan saja, memangnya kenapa? Yang penting aku sudah punya target." Farah tertawa riang membayangkan wajah Han yang sedang menahan senyumnya semalam di kediaman besar Pratama saat melihat Sam yang sedang dihabisi oleh Via. "Cih, jadi kau sudah menargetkan dia sebagai pasanganmu?" ucap Via sambil menunjuk Sam dari atas sampai bawah dengan bibirnya yang mencibir. "Heh, enak saja. Dia, tentu saja bukan," ucap Farah sambil menunjuk ke arah Sam yang masih berada di belakangnya. Sakit, rasa sakit menjalar tiba-tiba dalam hati Sam. Nyeri yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Ia tak pernah jatuh pada wanita hingga harus menyerahkan seluruh hatinya seperti ini. Perasaan aneh yang baru saja ia rasakan ini membuatnya mundur satu langkah dengan lemahnya untuk memberi jarak antara dirinya dan tubuh Farah. Ekspresi wajahnya berubah suram. Namun dengan cepat ia berusaha menguasai dirinya. Ia menutupi rasa sakitnya dengan tertawa renyah. Riang seperti ia mendengar sebuah kabar gembira. Zidan memperhatikan gerak-gerik adiknya dari sofa. Ia menangkap seluruh pergerakan dan perubahan ekspresi wajah Sam. Sam menggeser tubuh Farah dan melangkah maju hingga ia berada di sebelahnya. Dengan cepat ia membalikkan tubuh Farah agar menghadap ke arahnya. "Coba lihat diriku, Nona. Apakah aku tidak cukup tampan, sehingga kau tidak melihatku?" ucap Sam sambil menyisir rambut dengan jemari lentiknya. Tak ketinggalan ia memasang wajahnya yang paling tampan. "Bahkan kita sudah 2 kali Farah langsung memotong ucapan Sam sambil berkacak pinggang dan membelalakkan matanya. "Kau mau kena pukul lagi rupanya," ancam Farah dengan wajah garangnya. Sam mengulum bibirnya dalam. Ia sungguh sadar apa yang akan diucapkannya nanti akan berimbas buruk padanya. Bukan karena ia takut pada Farah, tetapi saat ini masih ada 2 ancaman yang lebih besar dibandingkan Farah. Masih ada Zidan dan Via, sepasang singa buas yang akan menerkamnya. Kemudian ia memasang seringai pada bibirnya. Sam sedikit membungkukkan badannya dan menempatkan bibirnya di dekat telinga Farah. "Sepertinya kau sangat ingin aku mengatakan pada Via bahwa kita sudah pernah tidur bersama 2 kali, Sam membisikkan kalimatnya dengan lambat dan penuh tekanan. "Astaga, Via pasti akan membunuhku," ucap Farah dalam hati. Wajah Farah sudah memerah, antara marah dan malu dengan kenyataan bahwa ia memang sudah tidur bersama dengan pria gila ini.
Langsung saja ia menginjak kaki Sam dengan sekuat tenaga hingga Sam menjerit, "Au! Via, aku lapar. Ayo kita mulai masak untuk makan siang," ucap Farah seraya melangkah masuk lebih dulu. Tanpa mempedulikan Sam yang tengah mengadu kesakitan, ia memilih untuk segera kabur dari situasi ini. Berlari bahkan jika ia mampu, jika itu dapat membawanya pergi secepat mungkin. Sam menatap Farah yang melangkah jauh dengan wajah sendu. Ia tak menyangka akan ada wanita yang tidak menyukainya. Setelah mereka tidur bersama meskipun tidak terjadi apa-apa, tapi skinship yang terjadi antara dua insan biasanya akan menimbulkan sedikit rasa. Itu berlaku untuk Sam saat ini, tapi tidak dengan wanita itu. Farah masih menggunakan logikanya untuk menghadapi Sam. Pria yang sudah mengambil hatinya saat ini adalah Han, pria berambut ikal yang selalu setia berada di sebelah Zidan. Plak, satu tepukan membuyarkan perasaannya yang kacau. Via memamerkan senyumnya pada Sam. "Berjuanglah, adik ipar," ucap Via sambil lalu pergi menyusul Farah. Plak, satu tepukan lagi dari Zidan yang meliriknya dengan tatapan datar tak terbaca. Zidan mengusap sedikit kepala Sam juga sambil lalu menyusul Via di belakangnya. Kedua orang itu sejak tadi sudah memperhatikan Sam. Awalnya Zidan yang lebih dulu memperhatikan gerak-gerik Sam, lalu kemudian ia membisikkannya pada Via. Mereka terus menangkap setiap sisi ketertarikan yang Sam berikan pada Farah. "Hah?" Sam menghembuskan nafasnya sangat panjang. "Apa ini karmaku?" Sam menggaruk rambutnya hingga sedikit berantakan. Ia menyadari betapa dulu ia selalu sombong dan percaya diri bahwa setiap wanita akan terpana dengan wajahnya yang memang tampan sejak lahir. Dan kepribadiannya yang terbuka membuatnya mudah untuk merayu wanita mana saja yang ia mau. Tapi saat ia sudah menambatkan hatinya seperti sekarang ini, kenyataannya adalah wanita itu bahkan tidak pernah melihatnya. Berbanding terbalik dengan Zidan yang sangat tertutup. Dan bahkan tak pernah membiarkan wanita manapun untuk menyentuhnya. Menyentuh dirinya pun tak ada yang mampu, apalagi hati Zidan yang dulu nampak beku. Tak ada yang mampu, hingga ia bertemu dengan Via yang bisa mencairkan hatinya. Sam mengusap wajahnya kasar. Kemudian ia menyusul orang-orang yang sudah terlebih dahulu masuk menuju ruang makan. Zidan dan Sam tengah membicarakan beberapa masalah pekerjaan sambil duduk-duduk santai di meja makan. Sedangkan Via dan Farah mempersiapkan beberapa bahan makanan untuk digunakannya memasak. Via dan Farah sama-sama wanita yang sudah terbiasa dengan semua aktivitas di dapur. Farah yang notabene merupakan seorang wanita dari keluarga biasa, ditambah lagi ia yang merupakan seorang sulung sudah terbiasa berbagi tugas dengan ibunya untuk mengurusi pekerjaan rumah termasuk memasak. Meskipun yang ia masak hanya masakan rumahan yang biasa. Ya mau bagaimana lagi, sudah bisa makan saja mereka akan sangat bersyukur. Sedangkan Via, meskipun ia merupakan nona muda dari keluarga terhormat. Kepribadiannya yang rendah hati dan selalu penasaran akan sesuatu hal yang baru membuatnya pandai dalam mengolah beberapa macam masakan. Para pelayan di rumahnya sampai merasa tidak enak hati lantaran nona mudanya itu kerap kali memasak untuk dirinya sendiri maupun untuk ayahnya, Tuan Danu. Mereka sebenarnya pun sangat bangga memiliki tuan dan nona muda yang sangat baik dan tidak sombong. "Hei, sebenarnya siapa target cintamu itu Farah?" tanya Via setengah berbisik. Ia sudah sangat penasaran, siapa pria yang sudah mengambil hati sahabatnya itu. "Nanti akan kuberitahu," jawab Farah datar sambil meneruskan memotong beberapa sayuran. "Baiklah jika kau tak ingin memberitahuku. Besok kau tidak usah lagi bekerja di tempat ayahku," ucap Via acuh tak acuh. Ia sengaja memancing Farah agar mau mengatakan yang sebenarnya. "Maksmu, kau akan memecatku. Heh, kau memang sangat pandai untuk mengancamku," Farah mengerucutkan bibirnya. "Kau hanya perlu menjawab," ucap Via santai sambil mengedikkan kedua bahunya. Sejenak Farah membayangkan wajah Han yang sangat mempesona hatinya.
Pria tampan dengan rambut ikal yang khas membuatnya mengalihkan pandangannya malam itu. Dia, itu adalah, Farah menghentikan ucapannya lalu menoleh ke kanan dan kiri untuk memastikan bahwa tak ada orang lain lagi selain mereka berdua. Asisten kekasihmu, Tuan Han, Farah terkekeh di akhir pengakuannya. Pipinya merona, ia menunduk menahan malu. Astaga Farah, kenapa harus dia? Via menepuk keningnya. Ia tak menyangka sahabatnya akan menyukai Han yang tak pernah sekalipun ia kenalkan dengannya. Apa? Memangnya kenapa? Tanya Farah heran. Memangnya apa yang salah dengan menyukai seseorang? Dia merasa memiliki kebebasan untuk menyukai siapapun. Kupikir kau dan Sam, Via menghentikan kalimatnya saat ia melihat Zidane dan Sam sudah berdiri tak jauh dari mereka untuk menjangkau dengar pembicaraan antara dirinya dan Farah. Zidane menempatkan jari telunjuknya pada bibirnya sambil menggeleng pelan, memberi isyarat agar Via tak memberitahukan keberadaan mereka saat ini. Sedangkan Sam menatap Via dan Farah dengan tatapan datar namun menyelidik. Via tak bergeming namun mengerti maksud Zidane. Farah yang sedang mengerutkan alisnya menatap bingung pada Via yang tiba-tiba menghentikan ucapannya. Ia mencoba menoleh ke arah pandangan mata Via. Tapi buru-buru Via menghentikan Farah dengan menjaga kedua lengan Farah agar tetap menghadap ke arahnya. Sebenarnya ada apa? Mengapa kau menghentikan ucapanmu? Tanya Farah heran. Ia masih bersikeras berbalik tapi Via juga tetap menahannya. Tidak ada. Aku hanya sedang memikirkan kau dan Sam. Karena ku pikir kau dan Sam saling menyukai, jawab Via cepat berusaha menutupi kegugupannya. Tidak, aku mana menyukai pria gila itu, jawab Farah histeris. Ia menampik ucapan Via dengan begitu semangat. Sam menaikkan satu sudut bibirnya, ia tersenyum jengkel mendengar ucapan Farah. Tapi aku akui, dia memang tampan dan juga baik hati. Buktinya beberapa waktu lalu dia mau membantu membiayai perawatan ibuku. Dia juga tidak, jawaban Farah menggantung. Ia teringat sudah 2 kali dirinya dan Sam berbagi ranjang. Bahkan terakhir kali mereka saling berpelukan dalam lelap mereka. Hanya sebatas itu dan tak pernah terjadi apapun di antara dirinya dan juga Sam. Sam benar-benar menghargai dirinya sebagai wanita. Padahal bisa saja Sam benar-benar mengambil keuntungan darinya saat Farah sedang tidak sadar. Ada sedikit perasaan kagum muncul setitik dalam lubuk hati Farah. Kali ini ia bingung sebenarnya siapa yang dia sukai, Hankah yang membuatnya berdebar saat pertama bertemu, atau Samkah yang suka bertingkah namun baik hati. Farah tenggelam dalam pikirannya. Apa? Tidak apa? Ketiga orang di sana menatap Farah penasaran dari tempat yang berbeda. Ah, sudahlah. Kenapa kita jadi membahas diriku? Seharusnya kita membahas hubunganmu dengan Tuan Zidane. Mau bagaimana ke depannya? Dan lagi kau harus menghadapi ibunya yang belum menyetujui dirimu sebagai pasangannya. Ucapan Farah lantas membuat Via memandang ke arah Zidane sejenak. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Wajah Via yang tadinya ceria berubah muram, mendung dan berkabut. Ia kehilangan gairahnya untuk menjawab ucapan Farah. Entahlah, akhirnya Via menjawab dalam hati.